Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Menghadapi penindasan ini, Wo Yuha mengendalikan alat jiwanya yang berbentuk manusia dengan kekuatan spiritualnya. Dia melangkah keluar dengan kaki kirinya dan sedikit berjongkok dengan tubuhnya. Dia mengangkat kedua tangan dengan sikap bertahan. Pada saat yang sama, lapisan cahaya keemasan bersinar di tubuhnya. Ini adalah energi keturunan penguasanya. Setelah itu sosok emas melayang di belakang punggung Yu Hao. Ini adalah keahlian uniknya, Dewi Cahaya. Menghadapi lawan seperti Wang Qier, Yu Hao tidak berani menahan sama sekali. Dia tahu bahwa Wang Qier telah meningkat lebih banyak setelah turnamen. Semua aspek kekuatannya menunjukkan peningkatan dan kemampuannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Di sisinya, dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa bergerak dengan bantuan alat jiwanya yang berbentuk manusia. Dalam pertarungan 1 lawan 1 akan sulit untuk mengalahkannya. Namun, dia harus berhati-hati. Yu Hao tidak terlalu peduli apakah dia akan menang atau kalah darinya. Tidak ada yang memalukan karena kalah di Wang Qier. Bagaimanapun dia memang kuat. Yang dia inginkan adalah tidak kalah dengan kondisi yang buruk. Ayo! Yu Hao berteriak. Wang Qier menyipitkan matanya. Sorot matanya menjadi tajam. Lalu ia menyerbu. Hampir seketika dia muncul di depan Wo Yu Hao. Dia menikam dada Wo Yu Hao dengan tombak naga emasnya. Cahaya zamrud menyala dan pilar hijau zamrud tebal melesat keluar. Itu langsung bertemu serangan Wang Qier. Yu Hao dengan baik memahami kekuatan Wang Qier. Wanita tirani ini suka menyerang langsung ke depan ketika dia bertarung. Oleh karena itu, Yu Hao segera mengaktifkan kemarahan permaisuri esnya. Es pamungkas berbentuk pilar hijau zamrud menabrak Wang Qier. Itu seperti ngengat yang terbang langsung ke api. Cahaya emas yang intens bersinar dari tubuh Wang Qier. Kabut emas melindunginya. Dan itu mampu menahan kemarahan permaisuri es. Selanjutnya, cahaya seperti payung bersinar dari tombak naga emas di tangannya. Meski Yu Hao berhasil menghentikannya, dia tidak bisa mendorongnya kembali. Di antara 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 2 hitam di tubuh Wang Qier, 2 di antaranya menyala bersama. Kekuatan keterampilan jiwa pertama tubuh naga emas dan keterampilan jiwa kedua kekuatan naga diaktifkan. Dia meraung dan memanfaatkan kekuatan 2 keterampilan jiwanya. Terus menembus kemarahan permaisuri es. Targetnya adalah dada Yu Hao. Namun, ketika kemarahan permaisuri es memblokirnya, Yu Hao mampu menyelesaikan kecepatan dan kelincahannya. Meminjam cahaya es pamungkas dari kemarahan es pamungkas, dia mundur beberapa langkah. Sosok emas di belakangnya berubah menjadi bola cahaya yang kuat saat ia bertemu serangan Wang Qier. Energi yang kuat meledak di atas kemudi. Itu naik tinggi ke udara seperti tornado. Pada saat ini, yang lain tidak hanya Wang Dong'er, tetapi juga Wu Feng dan Ning Tian. Meskipun mereka tidak bisa merasakan kekuatannya langsung, mereka masih bisa menontonnya, melihatnya. Ketika mereka menyaksikan, wajah mereka berubah. Mereka berpikir dalam hati, kita semua memiliki usia yang sama. Jadi mengapa mereka begitu kuat? Ini bisa dimengerti untuk kapten, karena dia hampir berusia 20 tahun. Namun Yu Hao baru berusia 17 tahun. Tapi dia sangatlah kuat. Dia bahkan dapat menyamai kapten. Dan dia memiliki keuntungan saat ini. Itu benar. Yu Hao memiliki keunggulan dalam bentrok ini. Sebuah ledakan hebat terdengar di udara dan energi melonjak. Seluruh area di sekitar mereka bergetar. Tak satu pun dari mereka yang bisa berdiri tegak karena mereka berdua buru-buru mundur. Pada saat ini, keuntungan Wo Yu Hao menjadi jelas. Dia telah menggunakan kemarahan permaisuri es untuk memperlambat Wang Qier.
dan kemudian bertarung bersama Dewi Cahaya. Wang Qi menghadapi kekuatan Dewi Cahaya dan kemarahan Permaisuri Es secara langsung. Dia mundur dengan cepat. Kekuatan jiwa yang sangat besar merobek udara dan Wang Qi tidak menunggu untuk berhenti. Kemudian dia mendorong dirinya ke depan saat tombak naga emasnya menyilaukan dengan cahaya. Dia langsung menuju Wo Yu Hao. Kali ini ia diperkuat oleh keterampilan jiwanya yang pertama dan kedua. Dari segi kekuatan, dia jauh lebih kuat dan lebih cepat dari sebelumnya. Tidak realistis untuk mencoba bersembunyi di ruang sekecil ini. Yu Hao tidak mencobanya. Sosok biru tua muncul di belakangnya dan langsung tumbuh lebih besar. Ekspresinya sedingin es dan dia memegang kekuasaan mutlak atas es dan salju. Itu adalah Permaisuri Salju. Sosok Permaisuri Salju memasuki tubuh Yu Hao secara instan. Dia mengangkat lengan kanannya dan cahaya pedang biru gelap terbentuk yang berubah menjadi sinar cahaya yang sangat panjang yang menebas. Sepertinya itu mampu membelah langit dan bumi. Dingin tak tertandingi. Pedang Permaisuri dirilis. Ini adalah pedang paling kuat dari perpaduan sempurna Wo Yu Hao dan Permaisuri Salju. Sejumlah besar tombak cahaya terkonsentrasi. Itu mengetuk ujung cahaya biru tua pedang Permaisuri. Denting samar bisa terdengar. Kemudian pedang Permaisuri memantul ke udara dan menghilang ke ketiadaan. Namun tombak naga emas berhenti juga. Cahaya biru tua mulai menyebar dari ujung tombak. Itu merayap ke tengah tombak sebelum secara paksa dihentikan oleh cahaya kuning keemasan. Namun Wang Qi yang mencengkram tombak dengan erat tampaknya ditutupi oleh lapisan es. Es pamungkasnya menjadi lebih murni. Wang Qi bisa merasakan seluruh tubuhnya membeku. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yu Hao akan bertarung secara langsung. Bisakah dia benar-benar melakukannya? Pada saat ini, Yu Hao yang telah bersikap bertahan sejak awal pertempuran mulai melakukan serangan. Cahaya bersinar dari punggungnya sekali lagi dan didorong oleh pendorong jiwanya. Dia segera muncul di depan Wang Qi. Adegan aneh muncul. Armor alat jiwanya yang berbentuk manusia di atas tangannya terbuka dan telapak tangannya yang terbuka terungkap. Dia mendorong dengan telapak tangan ini dan mengenai bau kanan Wang Qi. Ketika Wang Qi melihat telapak tangan Yu Hao yang bersinar dengan cahaya biru tua yang aneh, wajah Wang Qi memburuk. Meskipun gaya bertarungnya sengit, dia tidak berani melakukan kontak dengan Wo Yu Hao. Tubuhnya berkedip dan berputar pada tombak naga emasnya. Dia dengan cepat mundur. Yu Hao akrab dengan kekuatannya, jadi bagaimana mungkin dia tidak terbiasa dengan langkah ini ketika dia memukul dengan telapak tangan kirinya. Ini jelas merupakan geleser tanpa salju Wo Yu Hao yang paling kuat. Dingin yang luar biasa ini adalah sesuatu yang bahkan Wang Qi tidak bisa atasi. Wang Qi mundur dengan cepat tetapi Yu Hao tidak menunjukkan tanda-tanda mengurangi serangannya. Dia menyerang dengan telapak tangan kirinya sekali lagi dan kemudian beralih ke telapak tangannya yang terbungkus baju besi. Sebuah cahaya keemasan menyala dan Dewi Cahaya muncul di belakang Wo Yu Hao sekali lagi. Tidak diragukan lagi, pukulan ini dijiwai dengan kekuatan penuhnya. Wang Qi menjadi lebih marah. Raungan naga bergema di udara saat dia mengangkat tangan kanannya. Tangan kirinya menghantam tangan kanan Wo Yu Hao. Ia mencoba meraih kepala Yu Hao dengan tangan kanannya. Dia paling takut dengan Spirit Shock Yu Hao. Baginya, ini adalah kesempatan terbaik untuk melepaskan serangan kuat itu. Saat kekuatan spiritualnya meningkat, Spirit Shock Yu Hao menjadi lebih kuat juga. Wang Qi yakin bahwa dia bisa mengambilnya, tetapi jika dia melakukannya, tubuhnya pasti akan terluka. Selanjutnya, begitu dia terluka, dia akan bergerak jauh lebih lambat. Oleh karena itu, ketika dia memukul, dia pertama kali mencoba melakukan tindakan pada kepala Wo Yu Hao dengan menggunakan aura besarnya untuk menekannya. Dia yakin bahwa jika Yu Hao menggunakan Spirit Shock, sekarang juga dia akan kehilangan kendali jiwanya. Tetapi serangan tidak akan berhenti. Paling tidak dia tidak akan dirugikan. Perkiraan Wang Qi tidak datang.
Sebagai gantinya, Wu Yuhao terus meninju padanya dengan sekuat tenaga. Menggunakan kekuatan melawanku. Saat pikiran ini muncul di pikiran Wang Qier, Wu Yuhao memukulnya dengan tinjunya. Menurut perhitungan aslinya dan pemahamannya tentang Wu Yuhao, dia mampu mengatasinya, namun penilaian ini didasarkan pada pengalaman dan pemahaman masa lalu Wang Qier tentang Wu Yuhao. Bagaimana jika kemampuan serangannya telah berubah? Saat dia memukul tinju kanannya dengan telapak tangan kirinya, Wang Qier merasa ada sesuatu yang salah. Tinju Yuhao tidak dipenuhi dengan kekuatan spiritual, tapi itu sangat kuat. Wang Qier mencoba memblokir tinju Yuhao. Dia mengubah serangannya pada menit terakhir, dan karenanya tidak dapat memaksimalkan kekuatannya. Di bawah kekuatan besar tangan kanan Wu Yuhao, Wang Qier mendengus dan tubuhnya dikirim terbang. Tangannya yang dia gunakan untuk meraih kepala Yuhao dilepaskan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ning Tian dan Wu Feng menatap adegan ini dengan kaget. Meski mereka berdua tahu bahwa Wu Yuhao kuat, mereka tidak pernah berpikir dan berharap bahwa dia begitu kuat sampai bisa melawan Wang Qier dalam pertarungan langsung. Ini adalah pertarungan tatap muka murni dan sederhana. Bukankah dia hanya punya 5 cincin? Kenapa dia begitu benar-benar kuat? Pertanyaan ini muncul di pikiran Ning Tian dan Wu Feng tanpa henti. Sejak turnamen Master Elite Benua, mereka berdua berlatih keras dan meningkat dengan cepat. Setelah mereka berhasil mencapai semifinal, kepercayaan diri mereka memuncak dan mereka bahkan mengantisipasi pertarungan melawan Sekte Tang di final. Ketika ledakan yang terjadi menyebabkan final dibatalkan, mereka merasa sedih tidak bisa mengalahkan Sekte Tang di bawah kepemimpinan Wang Qier, dan ini adalah penyesalan terbesar mereka. Namun hari ini di lembah cinta atau lembah pertanyaan cinta Yin Yang yang misterius, mereka akhirnya memahami perbedaan antara Sekte Tang dan diri mereka sendiri. Bahkan Jiang Nanan yang mereka anggap paling lemah mampu mengalahkan mereka berdua dengan sendirian. Dan bagaimana dengan pertarungan di depan mereka sekarang? Bagaimana dengan pertarungan antara Wu Yuhao dan Wang Qier? Tidak ada yang bisa mereka katakan lagi. Meski kemenangan dan kekalahan belum diputuskan, Wu Yuhao sekarang memiliki keunggulan absolut atas Wang Qier, memaksanya mundur selangkah demi langkah. Jika Wu Yuhao saja sudah begitu kuat, seberapa kuat yang lain dari 7 Master Strike? Ketika Sekte Tang mengalahkan Sekte Roh Suci, semua orang baik dari Akademi Strike dan orang luar menghubungkannya dengan keberuntungan. Satu-satunya hal yang tidak bisa mereka jelaskan adalah serangan terakhir Wu Yuhao yang misterius. Namun mereka secara pribadi mengalaminya hari ini, memaksa Ning Tian dan Wu Feng mengakui bahwa ada beberapa perbedaan besar antara Sekte Tang dan diri mereka sendiri. Ini bahkan bukan perbedaan kecil. Dia jatuh, bangkit kembali dan mendarat. Seperti singa betina, Wang Qier melompat kembali ke udara secara instan. Dia mengeluarkan tombak naga emasnya lagi. Pada saat ini, layar cahaya muncul di depannya menghalangi kemungkinan Yuhao melanjutkan serangannya, namun Yuhao tidak melanjutkannya. Sebagai gantinya, dia berdiri di tempat mereka berdua berselisih. Di dahinya sepotong logam dari helm meluncur ke satu sisi untuk mengungkapkan mata vertikal yang misterius. Cahaya keemasan mistis juga muncul. Oh tidak, dia akan menggunakan Spirit Shock. Wang Qier secara tidak sadar melepaskan tombak naga emasnya saat dia menggunakan semua kekuatannya untuk memusatkan kekuatan spiritualnya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya naik. Di sekelilingnya, seekor naga emas berputar di sekitar tubuhnya. Pelanggaran berubah menjadi pertahanan. Namun, Spirit Shock yang dia harapkan tidak muncul. Sebaliknya, adegan mengejutkan terjadi di hadapannya. Riak mulai muncul di udara di dekatnya, memutar. Gelombang bundar mulai menyebar keluar dengan Yuhao di tengah mereka. Sinar cahaya bersinar dan udara di sekitarnya berputar. Segala sesuatu di sekitarnya tampak secara misterius seperti riak air. Pada saat ini, itu benar-benar diselimuti oleh riak dan mulai berputar. Tidak ada jalan keluar.
Wang Qian belum pernah melihat Yu Hao menggunakan kekuatan ini sebelumnya, dan dia secara alami tidak tahu rahasianya. Jantungnya berubah dingin, dan dia menebas dengan tombak naga emasnya. Layar cahaya keemasan mulai menyebar keluar. Sepetak cahaya keemasan meledak dari tombaknya saat ia menyerang udara yang terdistorsi. Namun usaha Wang Qian sia-sia. Kemampuan kuat ini yang telah digunakan oleh Yu Hao sebagai kartu trafnya melawan Sekte Roh Suci tidak dapat diatasi dengan mudah. Saat cahaya keemasan berlari melewati riak-riak, itu menghilang tanpa suara. Udara di sekitarnya mulai bergetar, bahkan lebih intens, dan Yu Hao seolah-olah Yu Hao menghilang. Pada saat ini Wang Qian merasakan ada sesuatu yang salah. Bisakah transformasi ini datang dari lembah pertanyaan cinta Yin Yang? Namun dia segera membuang pikiran ini. Ini harus menjadi kemampuan baru Yu Hao. Namun dia belum meningkatkan cincin jiwanya. Apakah dia membuat kemampuan ini sendiri? Kemampuan yang digunakan oleh Yu Hao sekarang bukanlah sesuatu yang dia buat sendiri. Tidak peduli seberapa kuatnya dia belum mencapai tahap itu. Di antara 4 keterampilan jiwa Tianmeng yang paling tidak berguna, tampaknya adalah gangguan spiritual. Tetapi ketika Yu Hao meningkatkan kekuatan spiritualnya tanpa henti, ia dapat menggabungkannya dengan imitasi untuk membentuk domain misterius ini. Dia menyebutnya sebagai domain Tianmeng. Namun kultivasi Yu Hao masih terbatas. Dia harus mengumpulkan kekuatan beberapa waktu sebelum bisa menggunakan domain Tianmeng. Wang Qian adalah yang pertama mengalami versi lengkap ini. 3 Wo Yu Hao tiba-tiba muncul di depan Wang Qian. 3 sinar cahaya hijau zamrud menembak ke arahnya secara bersamaan dari arah yang berbeda. Wang Qian terkejut. Dengan tombaknya dia mengambil sikap bertahan. Namun dia menemukan bahwa dia telah ditipu. Serangan yang datang dari 3 arah yang berbeda menghilang di saat berikutnya. Usahanya untuk melawannya dengan segenap kekuatannya sia-sia. Sebuah ilusi. Wang Qian merasakan sumber masalahnya. Dia memegang tombak naga emasnya di depannya dan naga emasnya yang melingkar terus berputar dengan sikap bertahan. Wang Qian menutup matanya. Seketika tubuhnya memancarkan lapisan cahaya emas misterius. Ini adalah keterampilan bawaannya, persepsi naga emas. Meski persepsi naga emas tidak dapat mematahkan domain Yu Hao, itu mampu meningkatkan analisisnya tentang kesulitannya sendiri. Begitu serangan yang seharusnya datang, dia akan bisa melawannya dan melakukan serangan balik. Adegan misterius itu sekarang menemui jalan buntu. Persepsi naga emas Wang Qian dan naga emas melingkar keduanya membutuhkan kekuatan jiwa. Domain Tianmeng Yu Hao tidak dapat, dan tidak hanya membutuhkan kekuatan jiwa, tetapi juga membutuhkan kekuatan spiritual. Jika mereka melanjutkan kebuntuan ini, akan menjadi kompetisi untuk melihat siapa yang bisa bertahan paling lama. Tiba-tiba suara terdengar. Aku kalah! Aku kalah! Suara Yu Hao terdengar. Kemudian domain menghilang sepenuhnya. Ia tetap di tempatnya seolah-olah tidak ada yang berubah, namun serangan Wang Qian ke arahnya sia-sia. Bagaimana mungkin kamu kalah? Wang Qian bertanya memelototi Yu Hao. Yu Hao tersenyum pahit dan berkata, jangan lupa aku hanya punya 5 cincin. Selain itu, area dari keterampilan jiwa tipe domain ini terlalu besar. Jadi tentu saja banyak kekuatan jiwa aku akan terbuang sia-sia. Sejak awal, aku hanya memiliki beberapa keterampilan yang dapat diandalkan. Jika kita terus bertarung, aku tidak benar-benar memiliki kesempatan selanjutnya. Persepsi naga emasmu memeriksa domainku. Satu-satunya caraku untuk menang adalah pertempuran langsung. Namun, seperti ini, kekuatan jiwaku akan habis lebih dulu. Karenanya pemenang terakhir tetaplah kamu. Yu Hao sangat tulus, tetapi Wang Qian merasa ada sesuatu yang salah. Kamu tidak kalah. Kamu masih memiliki banyak teknik, katanya dengan marah. Yu Hao tersenyum pahit dan berkata, katakan padaku, di antara gerakanku, keterampilanku dan yang lainnya, yang mana yang bisa mengalahkanmu? Kamu punya... Wang Qian baru saja akan mengatakan kebanggaan para maestri es dan salju. Namun, Qian tiba-tiba ragu. Dia segera menyadari bahwa Yu Hao hanya dapat menggunakannya dalam keadaan transformasi kupu-kupu naga emas ungu. Namun, karena dia belum menyatu dengan Wang Dong'er dan dirinya, tidak mungkin Yu Hao bisa menggunakannya. Dia memikirkannya.
dan menyadari bahwa benar-benar tidak ada keterampilan yang bisa digunakan untuk mengalahkannya. Kamu bisa menggunakan botol susu, katanya dengan banyak kesulitan. Yuha menatapnya dengan jijik dan berkata, bisakah kamu lebih masuk ke akal? Kita memiliki pertarungan yang adil dan kamu ingin aku menggunakan botol susu? Apakah kamu pikir tempat ini akan memungkinkanku untuk melawanmu? Secara tidak adil. Selanjutnya, jika aku menggunakan botol susu, aku akan kehilangan konsentrasi. Aku bahkan tidak dapat mempertahankan domain. Aku sudah kalah dan aku mengakui kekalahan. Dongker dan aku kalah, kamu lulus. Memang, saat Yuha mengakui kekalahannya, suara misterius itu terdengar. Wang Qir menang, dia lulus. Cahaya keemasan menyala dan Wang Qir menghilang dengan ekspresi curiga di wajahnya. Yuha dan Wang Dong'er kembali ke tempat asalnya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.